Apa itu toleransi? Ternyata masih banyak yang belum tahu dan hanya banyak orang yang mengaku-ngaku bertoleransi. Toleransi adalah pihak yang lengang dan leluasa serta mampu untuk mengikuti pihak yang berkewajiban dan memiliki keharusan untuk mengikuti kewajiban atau keharusan dari pihak yang lain itu. Itulah bentuk toleransi. Toleransi juga saling menghargai dan membiarkan pihak yang lain untuk beribadah sesuai aturan agamanya tanpa ikut serta turut beribadah. Inilah toleransi yang tepat dan benar, tidak lebih dan tidak kurang, yang lapang memaklumi yang sempit, yang tak ada kewajiban membantu menolong untuk melaksanakan yang berkewajiban. Contohnya begini. Contohnya dalam soal berhijab. Bagi muslim itu adalah kewajiban. Sedangkan bagi non-muslim memang bukan kewajiban. Namun tak ada larangan juga dalam agamanya untuk berhijab. Sehingga tak ada salahnya jika turut berhijab juga untuk menolong, menghormati dan bertoleransi dengan muslim. Sehingga sebenarnya tak perlu terjadi keributan seperti yang terjadi saat non-muslim hanya ingin ditoleransi namun tak mau bertoleransi. Berjilbab itu adalah bentuk toleransi dari kaum wanita terhadap kaum pria yang Allah ciptakan mudah tergoda karena penglihatannya. Kaum wanita yang dianugerahkan tubuh yang indah, rambut yang indah, harus menjaga amanah dari Allah itu dengan menutupinya dan menyajikannya hanya kepada yang berhak, yakni suaminya. Tidak memamerkannya kepada sembarang lelaki di luar sana yang tidak berhak dan menimbulkan godaan serta fitnahan, membuat keduanya terjerumus ke dalam dosa. Allah sang pencipta manusia tahu betul kelemahan lelaki itu dari pandangannya, sehingga wanita seharusnya bertoleransi dan memahami dan memaklumi hal tersebut. Inilah indahnya toleransi itu, sama-sama saling menjaga agar tidak timbul dosa. Toleransi juga bisa terjadi antar umat yang berbeda agama. Allah mewajibkan kepada muslim untuk berhijab, dan laki-laki dilarang menyaksikan aurat wanita yang bukan mahramnya. Di agama lain non-muslim, tak ada larangan untuk berhijab, sehingga tak ada salahnya jika turut serta membantu muslim mematuhi kewajibannya dengan juga berhijab. Yang tak ada larangan membantu menolong yang berkewajiban agar bisa memenuhi kewajibannya. Alangkah indahnya jika dalam hidup berkebangsaan ini bisa dilaksanakan. Inilah toleransi yang sesungguhnya, yang sangat indah dan damai. Sehingga tak perlu terjadi keributan dan kegaduhan seperti yang terjadi di Padang ketika orang tua siswa marah-marah dan menolak untuk anaknya berhijab padahal sudah ada persetujuan sebelumnya. Non-muslim ini memasuki lingkungan muslim tapi tidak mau bertoleransi dan menghormati, mengingkari janji dan memaksakan kehendaknya sendiri. Herannya, justru pemerintah memihak orang yang tidak bertoleran seperti itu. Padahal tindakan sekolah itu dilindungi oleh sila-sila Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya. Dalam hal ini, kewajiban berhijab dan larangan untuk melihat aurat wanita yang bukan mahramnya, yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini dilindungi oleh sila pertama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E. Sehingga seharusnya non-muslim menghargai dan menghormati ini, mematuhi sila pertama Pancasila dan juga Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dalam melaksanakan agamanya, muslim diwajibkan untuk berhijab dan dilarang melihat aurat wanita lain. Jadi mengapa tidak non-muslim membantu muslim untuk bisa melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar larangan tersebut? Toh dalam agama lain non-muslim itu juga tidak ada larangan untuk berhijab. Inilah yang dinamakan toleransi itu. Bukan sebaliknya, muslim justru dipaksa melihat aurat wanita lain yang bukan mahramnya, yaitu aurat wanita non-muslim. Perlu diingat,
bahwa Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) atau Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sesuai pasal 18 Undang-Undang 12 tahun 2005 itu, maka setiap warga negara berhak untuk bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya, termasuk dalam rangka pentaatan terhadap perintah agamanya. Dalam hal ini adalah kewajiban berhijab dan larangan untuk menyaksikan aurat wanita lain yang bukan mahramnya. Seharusnya orang tua siswa itu malu dan merasa bersalah. Pemerintah juga harus memihak kepada sekolah. Toleransi yang benar telah dicontohkan oleh seorang gadis kecil, Eka Maria Putri Waruru, yang secara sukarela berhijab karena tinggal di lingkungan muslim. Inilah toleransi yang benar itu. Satu contoh lagi tentang santri yang menutup telinganya karena tak ingin mendengarkan musik, yang lalu dihujat dan dinyiri habis-habisan bahkan oleh para tokoh-tokoh yang mengaku-ngaku terkenal sangat toleran. Mereka mengaku sangat toleran, bahkan terlalu toleran kepada penganut agama lain, tapi tidak kepada sesama muslim. Golongan seperti ini sering disebut sebagai kaum munafikun. Pada video berikut ini ada santri yang menutup telinganya karena tak ingin mendengarkan musik. Antri untuk vaksin. Alhamdulillah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Maka lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Tak ada yang salah sebenarnya dengan hal ini. Mereka bisa saja mengamuk atau meminta panitia untuk menghentikan musiknya, tapi kan tidak. Mereka bahkan bertoleransi duluan, dengan hanya berusaha menutup kupingnya saja. Tapi ini malah menjadi olok-olokan dan nyinyiran oleh sebagian orang yang mengaku bertoleransi. Belakangan memang Deddy Corbuzier meminta maaf. Tetapi lucunya alasannya itu loh. Dia beralasan bahwa tidak tahu bahwa santri itu penghafal Quran. Begini ya, walaupun dia santri bukan penghafal Quran sekalipun, ataupun orang biasa saja, itu harus kita hargai, itu hak mereka. Tidak semua orang suka musik, itu harus kita hargai dan hormati pilihannya. Baik mereka santri penghafal Quran atau bukan santri sama sekali sekalipun. Itulah yang namanya toleransi itu. Yang saya sayangkan dalam kejadian ini adalah gurunya hendaknya segera meminta untuk menghentikan pemutaran musiknya agar para santri nyaman saat menunggu giliran divaksinasi. Tapi tak perlu dijulitin para santrinya, ya. Tentang halal haramnya musik kita bahas di lain waktu. Musik bisa menenangkan dan menyenangkan, tetapi musik juga bisa membawa mudarat. Terbukti adanya seorang remaja yang bunuh diri hanya karena mendengarkan musik patah hati. Musik juga sering didengarkan mengiringi perbuatan maksiat. Tergantung konten musik itu dan juga nawaitu atau niatnya. Sekali lagi kembali kepada toleransi. Bertoleransilah dengan benar. Jangan merasa paling toleran padahal sebenarnya tidak bertoleransi. Dan jangan juga hanya bisa minta untuk ditoleransi tapi tidak mau bertoleransi.